rencana kegiatan pengembangan pembelajaran tematik integratif tema IPTEK. Ya. Nah, pada tema apa yang dikembangkan? Pada tema-tema yang masing kelompok tadi. Ya, mulai dari kelas 1 sampai dengan 6, Anda sudah menentukan, Anda sudah mendapatkan sekitar 18 tema yang relevan dengan rumpun teknologi ini. Nah, rencana kegiatan ini itu orientasinya ke produk pembelajaran. Ya, produk pembelajaran itu bisa berupa media pembelajaran, bisa berupa buku ajar, bisa berupa buku non-teks pembelajaran, bisa berupa modul, bisa berupa apa lagi? Alat peraga. Ya. Atau ada yang ingin membuat yang basisnya teknologi. Misalnya membuat e-modul, video pembelajaran, multimedia interaktif misalnya. Ya. Jadi basisnya adalah produk pembelajaran. Tapi temanya berkaitan dengan teknologi. Nah, oke. Jadi dalam kegiatan kita dalam 1 semester ke depan adalah kita akan membuat produk pembelajaran. Ini sudah jadi. Ya. Produknya sudah jadi. Kemudian setelah itu Anda akan melakukan validasi kepada bukan validasi, meminta tanggapan guru dan tanggapan siswa. Jadi dari produk pembelajaran yang sudah dikembangkan tadi itu dimintakan pendapatnya dari guru dan siswa. Baru kemudian produknya direvisi dan menjadi produk akhir. Ya, itu prosesnya. Kegiatan kita dalam 1 semester ini. Nah, langkah awal yang akan dilakukan oleh saudara adalah Anda membuat apa yang namanya analisis isu masalah itu berkaitan dengan kondisi empiris dan teoritis. Saya kira ini tidak perlu mengulang lagi. Anda sudah kemarin membuat artikel ilmiah. Ya, itu di bab pendahuluannya ada fakta teoritis dan ada fakta empiris. Ya. Bagaimana kemudian mempertentangkan itu menjadi satu masalah yang menjadi kemenarikan untuk diteliti. Oke ya. Kemudian rencana aksinya. Rencana aksinya apa yang akan dilakukan? Produk pembelajaran apa yang akan dihasilkan dari analisis isu masalah ini? Gitu ya. Kemudian dari rencana aksi yang akan dilakukan ini, tema pembelajaran yang relevan adalah apa? Sekitar 18 tema tadi yang sudah ditentukan, ditetapkan, ditemukan oleh teman-teman Anda tadi itu, masukkan ke sini. Kemudian, subtema yang dikembangkan. Subtema yang dikembangkan adalah subtema yang dibuat sendiri oleh Anda. Jadi bukan berdasarkan subtema yang berasal dari buku guru. Jadi ini buat subtema baru. Oke ya. Kemudian setelah ditetapkan subtema baru, konsep apa? Tetapkan konsep-konsep yang akan dikembangkan ke dalam subtema ini. Ya, konsep yang akan dikembangkan seperti tadi misalnya, kalau kita berbicara tentang teknologi,
konsep yang terlintas dalam benak pikiran kita itu kan berkaitan dengan handphone, listrik, alat rumah tangga, sepeda motor, mobil, ya kan? Internet. Bapak kok bilang mobil montar? Nah, ya. Nanti tulis di sini. Kemudian, pemetaan yang terakhir adalah bagaimana strategi penyelesaian masalah yang akan dilakukan. Strategi penyelesaian masalah yang akan dilakukan ini bisa menggunakan pendekatan pembelajaran, bisa menggunakan model pembelajaran, bisa menggunakan metode pembelajaran. Oke ya. Nah, jadi inilah rencana kegiatan yang akan Anda kerjakan selama 1 semester ke depan. Jadi tetapkan fokus isu masalahnya apa, teoritis empiris, ya. Kemudian dari analisis isu masalah ini, tetapkan rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian tetapkan tema pembelajaran yang relevan. Kemudian kembangkan subtema yang akan dikembangkan. Kemudian konsep-konsep yang dikembangkan, strategi penyelesaian masalah. Oke, sampai di sini. Boleh cari tema yang lain, Pak, atau gimana, Pak? Loh, tadi saya bilang apa? Tetapkan dulu isu masalahnya, kemudian rencana aksinya, baru carilah tema-tema yang relevan. Aku kalau ngomong aku kelas. Sekolah ngomong. Lihat ya, yang saya kerjakan ini ya. Ini saya kerjakan langsung ini. Oke, sampai di sini contoh ini. Wih, ada bijinya, Pak. Oke, paham ya sampai di sini ya? Pentingnya pembelajaran literasi sejarah di sekolah dasar. Oh, sorry. Ini pembelajaran sejarah, literasi sejarah. Sorry, maaf ya. Berarti sejarah. Nah, gitu. Nah, tema apa yang relevan dengan dua kasus ini? Ini memang sengaja saya membuatnya bukan tidak mengarahnya ke teknologi. Nanti kalau mengarahnya ke teknologi kan udah selesai.
Ya, ini saya cari topik yang lain. Kira-kira tema apa ini yang tepat? Tema apa? Ada yang tahu? Afifah? Tema 3, teks non-fiksi, Pak. Betul nggak sih? Tema 3 tema non-fiksi. Ada kali lagi. Kalau tema 7 gimana, Pak? Indahnya Apa? keberagaman di negeriku. Tema? 7. Tema 7? Ya. Apa tema 7 tuh? Indahnya keberagaman di negeriku, Pak. Gimana? Cocok nggak kalau indahnya keberagaman? Gimana? Cocok nggak? Kalau pakai tema keberagaman. Kalau tema Cocok 2 nggak? bermain di lingkunganku, Pak. Ma? Apa? Siapa tadi yang ngomong nih? Yang cocok adalah, coba cek lagi tema-tema. Peristiwa dalam kehidupan, Pak. Ya, kelas 5 ya. Iya, Pak. Gini. Nah, oke. Sekarang yang sesuai dengan ini, dan sesuai dengan ini, subtema apa yang bisa dikembangkan? Subtemanya adalah peristiwa penjajahan Inggris. Nah, oke. Sekarang konsep apa yang mau diajarkan kepada peserta didik? Apa? Faktor yang menyebabkan penjajahan. Terus? Apalagi? Dampak penjajahan Inggris di Provinsi Bengkulu. Ya. Oke, terus apalagi peninggalan sejarah Iya, Pak. Inggris. Ya kan? Iya. Terus apalagi? Latar belakang Latar belakang. terjadinya penjajahan Inggris di Bengkulu. Dampak apa? Latar belakang terjadinya penjajahan Inggris di Bengkulu. Ya itu faktor penyebab yang pertama. Toko-toko masuk nggak sih, Pak? Toko-toko. Supaya melestarikan peninggalan sejarah. Oh, kalau Oke. Tokoh-tokoh, penjajahan. tokoh-tokoh. Ini sejarah. Ini tokoh yang dari penjajah Inggris atau yang dari Indonesia? Dari Bengkulu? Jajah Inggris di Provinsi Bengkulu. Tokoh perjuangan. Toko-toko perjuangan melawan penjajahan Inggris. Ya. Apalagi? Daerah-daerah yang dijajah Inggris di Bengkulu, Pak. Nah, oke. Apa? Daerah? Daerah-daerah yang dijajah Inggris di Bengkulu. Ya, daerah atau wilayah ya.
Iya, Pak. Oke, apa? Peninggalan dari penjajahan Inggris. Peninggalan sejarah sudah. Iya. Ada lagi yang lain? Apalagi yang lain apa? Ada 7, ya. Ada 7 konsep yang akan dikembangkan. Ya. Nah, dari konsep-konsep ini yang ada di sini, nanti itu akan turunnya ke pencarian KD. Jadi KD-KD apa yang bisa memfasilitasi konsep ini untuk diberikan kepada siswa. Jadi KD itu sebetulnya proses terakhir dari upaya proses pengembangan kurikulum tematik. Ini kita kalau kurikulum 2013 temanya itu sudah ditetapkan. Kalau dulu waktu KTSP temanya itu bebas dipilih oleh guru. Jadi temanya itu suka-suka guru di kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3 itu. Ya. Nah, prosesnya ya seperti ini kalau mau mengembangkan tema dan subtema. Nah, karena kita ini sudah terikat pada tema, maka proses yang ketiga ini kita hanya menyesuaikan. Ya kan? Tapi prosedur dari awal sampai akhir ini tetap dilakukan. Ini adalah proses umum, proses standar dalam pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh guru. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Jadi dari komponen-komponen ini dalam tabel ini nanti itu akan turun ke KD apa yang bisa memfasilitasinya. Ya, misalnya faktor penyebab penjajahan. Ini ada di IPS. Dampak penjajahan ada di bahasa Indonesia yang Fauzi bilang tadi itu, menemukan teks non fiksi atau teks narasi sejarah. Ya kan? Kemudian peninggalan sejarah Inggris. Ini kan konsep matematika bisa dimasukkan ya. Coba lihat peninggalan Inggris itu misalnya peninggalan Inggris itu apa contohnya? Tugu itu, Pak. Tugu. Benteng, Pak. Ayo, peninggalan Inggris. Benteng, makam Inggris. Tugu Thomas itu, Pak. Tugu mana? Tugu Thomas, Pak. Iya, Tugu Thomas, Pak. Tidak masuk ke bahasa Indonesia itu, Pak. Ya. Mungkin. Bacaan. Ya, makam Inggris. SBDP masuk. Ya, misalnya makam Inggris. Makam Inggris itu kan lebar-lebar ya, makamnya kan lebar-lebar. Kemudian nisannya itu besar-besar. Iya. Nah, itu kan ada konsep matematika yang ada di situ. Nah, nanti tinggal cari KD yang bisa memfasilitasi siswa mencapai ke menguasai konsep di sana. Setidaknya ada 5 peninggalan sejarah masa Inggris, ya kan? Benteng York. Benteng York ini sekarang sudah nggak ada lagi, ya. Iya, Pak. Tapi sekarang yang dipakai di SD berapa itu? Sebelah SD 1 itu dekat SD 1 itu. SD 52 ya. Yang di kampung itu dekat SD 1 itu ada SD 11, Pak. SD berapa gitu. SD 11. Kemudian Benteng Marlborough ya.
kemudian makam Inggris tadi itu, dan monumen Parr dan Hamilton atau Tugu Thomas Parr, ya kan? Ya. Nah, itu peninggalan-peninggalan sejarah. Dari apa namanya? Dari bentuk-bentuk peninggalan sejarah itu kan bisa diintegrasikan dalam konsep-konsep matematika nanti kan, gitu. Kemudian tokoh-tokoh perjuangan, IPS, Pak. IPS ya. Ya. Pemimpin pasukan Inggris juga IPS. Daerah wilayah jajahan Inggris di Bengkulu juga IPS. Jadi di sini, oh ya sorry, nomor 4 ini kan juga bisa PPKN ya. Bisa PPKN. Ya, matematika atau PPKN. Jadi sudah ada konsep IPS di dalam ini, konsep bahasa Indonesia tadi itu, konsep PPKN, konsep matematika. Sudah ada 4 muatan pembelajaran yang bisa diintegrasikan ke dalam subtema ini. Gitu. Ya. Nanti. Nah, berapa banyak sih sebetulnya mata pelajaran atau muatan pembelajaran yang bisa diikat dalam sebuah tema atau subtema? Ya, itu tidak ada batasannya. Yang jelas, yang namanya tematik, dia harus lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, itu boleh 2. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Atau mau semuanya dimasukkan juga boleh. Ya kan? Ini kalau kecukupan muatan pembelajaran dalam mengembangkan tema. Oke ya, dari ini. Nah, bagaimana strategi penyelesaian masalahnya? Strategi penyelesaian masalahnya adalah dengan, misalnya dengan project based learning. Kenapa project based learning? Ya, karena secara apa namanya? Secara subjektif saya suka dengan project based learning. Yang saya berikan kepada Anda ini model pembelajaran project based learning. Ya, ini baru tahap kita mendiskusikan rencana kegiatan yang akan kita lakukan. Setelah ini tahapannya itu Anda harus membuat proyeknya. Nanti dilaporkan proyeknya dan dipresentasikan. Kenapa Laras? Kok pegang kepala Laras? Nah, oke ya. Jelas ya, gampang kan tugasnya? Hanya mengisi 5 tabel. Kolom. Ya, 5 kolom, sorry, 5 kolom ya. Berapa banyak? 1 saja, nggak usah tabel yang kedua, nggak usah lagi, 1 saja. Ya, jadi tabel nomor kedua tidak ada, cuma 1. Ya. Nah, karena inilah yang akan Anda kerjakan. Apa Pak Uzi? Tolong kirim Cloud ya, Pak. Kan sudah tadi filenya udah dikirim. Sudah Bapak kirim di globalisasi. Sudah ya. Ya. Sorry, Pak. Screenshot aja untuk contoh. Ya kan ada rekamannya kan, Pian? Iya, Pak, benar. Nah, oke ya. Jadi ini tidak terputus. Ya. Kalau nanti di tengah jalan lupa apa yang mau dikerjakan, lihat lagi ini. Ini namanya kalau dalam proses pengembangan namanya storyboard. Atau kisi-kisi penyusunan rencana kegiatan. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Targetnya ini deadline-nya kapan gitu, Pak? Kan besok kan ada jadwal dengan saya jam 8 ya. Nah, besok digunakan untuk membuat ini.
Nanti kapan dikumpulkan, lihat di e-learning. Jadi pokoknya tugasnya semuanya dikumpulkan ke e-learning. Nah, terima kasih atas jempolnya tuh. Oke, silakan kalau ada yang lain mau bertanya. Pak, tadi Boleh. kan ada dijelasin yang nanti tuh bakal meminta tanggapan dari guru dan siswa itu dari segi apanya ya Pak? Dari segi media yang dikembangkan atau dari konsep-konsep yang udah dikembangkan? Dari sininya. Sorry. Dari ininya. Dari medianya. Cukup satu guru saja nanti. Satu guru, satu ilmu, jangan mengganggu. Gitu ya. Ya, cukup satu guru saja nanti minta tanggapan. Nanti tanggapan dari guru direvisi. Oke ya. Silakan yang lain. Tapi itu masih lama ya Linda ya. Oke Pak. Jadi di bagian rencana aksi ini harus konkret apa yang mau dikerjakan. Apa yang konkret itu? Media yang dikembangkan berupa komik sejarah penjajahan Inggris di Bengkulu. Nah, ini bentuk rencana aksi yang konkretnya. Atau mau membuat yang lain? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Masih yang di sini ya, yang di tabel-tabel ini ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Kayaknya semuanya bakalan bisa. Kalau jadi guru itu wajib ya melakukan pemetaan itu ya. Nah, ini saya share screen. Tugas saya kemarin waktu ikut pelatihan STEM Center di UPI. Tugasnya itu sama seperti membuat ini. Kelihatan kan? Kelihatan Pak. Ya. Jadi kalau kita guru itu kan desainer. Ya. Desainer. Maka ya kita harus mendesain kegiatan pembelajaran itu. Mana kok hilang? Nah, ya. Ini tugas saya kemarin. Mendesain lesson plan. Tapi ini nggak sampai ke yang tadi itu ya. Nah, ini yang tadi dibuat. Yang tadi Anda buat tadi itu. Sumber energi alternatif dari nuklir. Jadi bukan hanya Anda yang dikerjain orang gitu ya. Tapi saya juga dikerjain orang. Tapi terlepas dari itu, bahwa kita itu sebagai desainer, ya, sebagai desainer, itu harus betul-betul merancang sesuatu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ya. Oleh karena itu, dalam membuat rancangan itu, ya kita harus membuat pola-pola yang relevan. Ya, kayak misalnya, ya anggap sajalah ya, anggap saja kita ini adalah perancang busana gitu.
Ya, anggap kita ini perancang busana. Kita mau membuat baju gaun pengantin. Kita akan membuat baju untuk kondangan. Kita akan membuat fashion model gamis. Kita akan membuat baju model model kebaya. Kita akan membuat baju model yang dari dari dasar batik misalnya. Ya. Jadi orang yang akan menggunakan batik itu, orang yang akan atau baju yang akan kita hasilkan itu anggaplah siswa. Ya. Saya selalu membayangkan begitu. Kalau ketika saya mau merancang sesuatu, merancang pembelajaran itu, saya selalu membayangkan siswa itu nanti akan jadi apa gitu. Apa yang akan dimiliki oleh siswa. Ya. Nah, dari rencana masa depan yang mau kita inginkan itu, kemudian kita tuangkan ke dalam pola-pola, ke dalam gambar-gambar. Ya kan? Kalau misalnya mau merancang gaun pengantin, misalnya mau lengan pendek, lengan panjang, atau kensi. Ya kan? Mau yang model setengah dada, mau yang full sampai ke pundak, atau mau yang tidak pakai atasan. Ya kan? Kan lucu ya kalau baju pengantin nggak pakai atasan ya. Maksud saya, nanti model baju pengantin itu akan seperti apa gitu ya? Apakah pakai kensi yang ini, atau hanya setengah dada saja, atau full, ya kan? Nah, kemudian nanti corak itunya seperti apa? Corak kain yang digunakan. Apakah pakai manik-manik, apa pakai itu gitu? Ya. Jadi aksesoris yang ada di sini, aksesoris yang ada di sini ini, itu adalah untuk mempercantik, memperindah hasil karya yang akan kita buat. Hasil karya guru itu adalah siswanya menguasai kemampuan keterampilan tertentu. Ya. Kalau karyanya penjahit, karyanya karyanya sutradara film, itu adalah film yang berkualitas. Karyanya seorang penjahit adalah pakaian yang berkualitas. Karyanya guru adalah siswa yang menguasai kemampuan dan keterampilan tertentu. Nah, yang saya mau, ya misalnya saya maunya itu siswa menguasai literasi sejarah, ya literasi sejarah. Nah, untuk bisa menguasai literasi sejarah itu bisa difasilitasi pakai apa sih gitu? Ya, itulah media pembelajaran tadi kan. Oke lah ya. Kayaknya Laras nih sudah nunduk-nunduk terus dari tadi, ngantuk kayaknya. Karena yang muncul di depan saya nih Laras, Mufida, Alpiandi. Jadi 3 orang ini kelihatan. Laras itu ngantuk, itu kelihatan kan. Oke. Agavin, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Ya. Paham atau tambah pusing? Pak. Betul, paham? Tapi saya lebih suka kalau Anda itu tambah pusing. Tambah pusing, Pak. Nggak apa-apa, jujur saja. Kenapa kalau tambah pusing? Berarti otaknya itu sedang mencari penyesuaian, sedang beradaptasi untuk menerima informasi. Saya lebih suka begitu ya. Daripada mangguk-mangguk ternyata geleng-geleng kan. Daliana Dewi, bagaimana? Bingung, Pak. Sekarang bingungnya di mana? Bagian mana? Dari belum bisa nemukan masalahnya, Pak. Wah, ya. Gampang cari masalah itu gampang. Kamu bakar saja bunga di depan rumah itu pasti nanti jadi masalah.
Masalah pribadi itu, Pak. Ya. Gimana? Cukup ya? Cukup, Pak. Kok, Pak? Nanti anunya komunikasinya via WA. Baik, Pak. Ya, oke. Selamat siang. Jadi besok pertemuannya adalah Anda mengerjakan tugas itu, nanti kemudian diupload ke learning-nya. Ya, Pak. Oke ya, sip ya. Ya, oke, semuanya jaga kesehatan ya. Learning, Pak. Ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Jadi jangan sering-sering ngumpul. Ya. Ya. Jangan mati konyol ya. Udah mati konyol ini, Pak. Jangan mati konyol. Oke. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Sampai ketemu semester depan kita tatap muka sudah kan. Insya Allah, amin. Ya, mudah-mudahan ya. Ya makanya semuanya berharap dan berikhtiar sehat selalu ya. Bulan puasa berdoa banyak-banyak biar offline. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bulan suci Ramadan.